Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Husainia, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Bojonggao, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan wawancara pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Heni Herawati. Selamat pagi Ibu Heni. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu. Iya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum melaksanakan observasi di kelas pada pembelajaran yang akan Ibu Heni laksanakan. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu nanti di kelas. Selanjutnya, mengapa sih kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini? Jadi sebagai persiapan awal Bu, sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap, lalu Ibu juga lebih percaya diri ketika nanti melaksanakan pembelajaran yang lebih baik seperti itu Bu. Ada beberapa pertanyaan Ibu. Silakan. Pertanyaan yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran nanti ketika saya lakukan observasi Bu? Sesuai program dan sesuai tujuan di RPP, mungkin untuk pembelajaran nanti tujuannya nanti akan mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya, kemudian mengenai pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu capai. Baik, yang pertama mengidentifikasi komponen-komponen listrik, lalu yang kedua pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, Bu. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti? Area pengembangan mungkin tidak terlepas dari tiga unsur penilaian ya, seperti kognitif, keterampilan, kemudian sikap. Nah, untuk kognitif, saya berharap nanti siswa itu memiliki kemampuan untuk mengetahui apa saja itu komponen listrik, apa saja fungsinya, kemudian pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk keterampilan, saya berharap siswa mempunyai keterampilan untuk bisa berdiskusi, berkolaborasi dengan teman kelompoknya, kemudian juga memiliki kemampuan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk sikap, ya seperti biasanya sikap tanggung jawab terhadap tugas, sikap kedisiplinan ketika belajar, seperti itu. Iya, baik itu. Jadi ada tiga area pengembangan yang ingin Ibu capai dari sisi kognitif, keterampilan, dan juga sikap. Selanjutnya Ibu, bagaimana dengan strategi, lalu model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan digunakan? Untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan mungkin nanti akan menggunakan problem based learning ya, atau pembelajaran berbasis masalah, karena kan untuk materi listrik ini tidak jauh ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, mungkin akan lebih cocok menggunakan problem based learning seperti itu. Jadi pada pembelajaran nanti Ibu akan melaksanakan atau menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan Smart TV ya, agar siswa nanti bisa lebih paham mengenai materi ya, karena kan melalui Smart TV nanti bisa ditayangkan tentang video ya, seperti itu, jadi siswa lebih memahami dan lebih menarik mungkin bagi siswa seperti itu. Baik Ibu. Jadi media yang akan digunakannya yaitu Smart TV ya Bu ya, supaya pembelajaran lebih menarik, siswa juga lebih menyenangkan ya Bu ya. Betul. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Misalkan hari apa, lalu tanggal berapa nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran itu? Sesuai program, pelaksanaan pembelajarannya nanti hari Rabu ya, pada tanggal 20 September 2023 pada jam pelajaran pertama. Oke. Ibu kan mengajar di kelas 6 ya Bu ya? Jadi nanti kita akan pelaksanaan pembelajarannya pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 20 September pada jam pertama. Baik Ibu.
mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan observasinya berjalan dengan lancar, Ibu juga pembelajarannya berjalan dengan lancar, tentunya juga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid. Mudah-mudahan. Sudah cukup Ibu untuk percakapan praobservasi ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Siap duduk rapi. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mana Rizky? Sakit. Ya udah kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Rizky cepat sembuh ya sehingga bisa bersekolah kembali. Nah, kalian juga jangan lupa harus tetap menjaga kesehatannya supaya selalu tetap sehat, bisa melakukan aktivitas dengan baik. Nah, untuk menjaga rasa nasionalisme kita, bagaimana kalau kita menyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung secara bersama-sama? Bisa? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Bagus. Nah, sekarang Ibu mau bertanya bagaimana perasaan kalian sebelum memulai pembelajaran. Ibu mau bertanya dulu bagaimana perasaan kalian hari ini? Semangat? Senang? Ada yang sedang bersedih? Alia, bagaimana perasaannya Alia? Senang. Oke, bagaimana Keke? Senang. Gani kelihatan lesu ya. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Harus semangat ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita melakukan tepuk semangat bersama-sama? Sudah pada hafal kan? Semangat? Iya. Bu pimpin ya. Tepuk semangat. Ah, belum kompak. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Bagus, kita harus selalu bersemangat ya dalam menjalankan setiap aktivitas. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pada tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Subtema 2 tentang penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran ketiga. Ini adalah kompetensi dasar, yaitu pada pelajaran bahasa Indonesia dan pada pelajaran IPA, kemudian indikatornya. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini nanti kalian akan menyebutkan informasi penting dalam sebuah atau dari sebuah teks eksplanasi. Nah, nanti kalian menuliskannya ke dalam bentuk peta pikiran. Itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk muatan pelajaran IPA nanti kalian akan berdiskusi ya. Nanti akan membuat sebuah rangkaian listrik, yaitu rangkaian paralel. Nanti setelah percobaan kalian juga harus bisa membuat laporan percobaannya ya, dan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Sudah siap belajar untuk hari ini? Ya. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu lampu lalu lintas?
Tahu. Di mana kalian melihat lampu lalu lintas? Di jalan raya. Bagaimana bentuknya lampu lalu lintas? Bentuk bagaimana? Persegi panjang atau berbentuk apa namanya? Balok, ya. Nah, lampunya ada warna apa saja? Merah, kuning, Hijau. Merah artinya apa? Berhenti. Kalau kuning? Hati-hati ya, harus siap-siap. Kalau hijau? Maju. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan lampu lalu lintas itu padam? Coba apa yang akan terjadi kira-kira kalau misalkan lampu lalu lintas itu padam? Apa? Tabrakan. Apalagi? Macet ya. Itu kan fungsi lampu lalu lintas itu untuk apa? Fungsi lalu lintas untuk mengatur keselamatan atau mengatur alur lalu lintas. Sekarang ibu mempunyai video ya. Silahkan kalian amati video tersebut ya. Padamnya listrik di hampir seluruh wilayah Jabodetabek dan sejumlah wilayah di Jawa Barat sejak siang tadi berdampak pada arus lalu lintas. Ya, sejumlah lampu lalu lintas tidak berfungsi sehingga mengakibatkan penumpukan kendaraan. Kepadatan kendaraan terpantau terjadi di perempatan Grogol hingga jalur Grogol Selipi arah Gatot Subroto Jakarta Selatan. Kendaraan hanya melaju 10 hingga 20 km per jam. Beberapa orang petugas polisi lalu lintas juga berupaya mengatur jalan, namun upaya itu tidak banyak membuahkan hasil. Kemacetan terjadi akibat lampu lalu lintas padam imbas dari pemadaman listrik yang terjadi di seluruh wilayah Jabodetabek maksud kami, bahkan hingga Jawa Barat. Hingga saat ini pihak PLN masih berupaya untuk menormalkan kembali pasokan listrik. Ya. Coba ada yang mau menyebutkan tidak apa isi dari video tersebut? Ayo, acungkan tangan. Ayo Alia. Ya, bagaimana? Saya bisa mengetahui. Bukan, ini dari video ini apa yang kamu ketahui? Tadi video ini menceritakan tentang apa? Lampu lalu lintas yang padam. Betul. Apa akibatnya? Terjadi kemacetannya, betul tadi seperti yang dikatakan teman kalian ya. Tadi ibu bertanya apa akibatnya kalau lampu lalu lintas padam. Tadi kata Harlan akan terjadi kemacetan ya. Tadi kan lampu lalu lintas fungsinya untuk apa? Untuk mengatur alur lalu lintas. Kalau misalkan lampunya padam, nanti para pengendara bingung ya, mau maju, nanti takut kendaraan yang lain juga maju. Akhirnya nanti terjadi kecelakaan ya. Jadi kalau lampu lalu lintas padam itu bisa berakibat pada kemacetan atau bahkan pada kecelakaan. Nah, kalian sudah mengetahuinya apa akibatnya kalau lampu lalu lintas itu padam. Nah, sekarang kalian tahu tidak siapa penemu lampu lalu lintas? Sudah tahu belum? Belum? Sudah tahu belum? Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengetahui siapa penemu lampu lalu lintas. Sekarang kita belajar kelompok ya. Kebetulan ibu sudah membentuk kelompok ini ya. Tiap kelompok akan dibagikan ya KPD. Ya. Ini untuk kelompok kinestetik. Ya. Ini untuk kelompok visual. Dan ini untuk kelompok auditor. Silakan sebelumnya kalian isi dulu nama kelompoknya ya, isi dulu identitas pada LKPD. Di sini ada kan nama kelompok beserta anggotanya. Silakan tulis sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, nah silakan buka halaman yang pertama. Nah, lihat petunjuknya. Ini di sini kalian akan mempelajari sebuah teks eksplanasi. Sebelumnya ibu mau bertanya dulu, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai suatu fenomena ya yang terjadi di masyarakat. Ya, bagaimana sifatnya informasi yang terdapat pada teks eksplanasi?
adalah fakta atau opini? Apa? Fakta atau opini? Fakta, ya, yaitu informasi yang sebenar-benarnya. Nah, dalam teks eksplanasi ini terdapat berapa bagian? Ada 3. Yang pertama bagian apa? Yang pertama bagian apa? Coba ingat-ingat lagi. Yang pertama bagian apa? Topik masalah. Nah, biasanya topik masalah terdapat di paragraf keberapa? Paragraf pertama, ya. Kemudian yang kedua ada deret menjelas. Berada di paragraf berapa? Kedua dan seterusnya. Ya. Yang terakhir, yang ketiga ada yang disebut bagian apa? Kesimpulan. Nah, ini terdapat pada bagian terakhir, ya. Nah, sekarang kalian pelajari atau baca teks eksplanasi yang terdapat pada LKPD. Namun di sini ada apa ya? Ada perbedaan. Untuk kelompok, ini kelompok apa? Kelompok auditori, ya. Nah, untuk membaca teks eksplanasinya silakan kalian ketik link yang terdapat pada LKPD ini ke dalam handphone kalian, ya. Tulis linknya. Kemudian nanti silakan tonton video yang terdapat pada link tersebut. Yo, silakan. Untuk kelompok visual silakan kalian baca, ya. Baca teks tersebut yang terdapat pada LKPD. Untuk kelompok ini sendiri silakan amati tentang konsep yang terdapat pada LKPD tersebut. Yo, silakan bekerja sama. Bekerja sama, ya, diskusi. Sudah terbuka linknya? Yang kencang suaranya supaya kedengaran oleh semua. Ini sudah terbuka linknya? Ya. Suaranya full supaya kedengaran oleh semua. Linknya masing-masing lampu memiliki rangkaian bersendiri pada sumber energi. Ya. Oleh karena yang keras suaranya supaya terdengar oleh semua. Ini silahkan baca teksnya, duduk di sana bisa. Intinya tidak sekolah, ya. Adalah terdapatnya setelah dibaca nanti kalian isi peta pikirannya. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu komunikasi di jalan raya yang ramai setelah berjuang yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sudah dibaca? Kalau sudah dibaca silakan isi peta pikirannya. Tapi masalahnya apa? Kelompok itu belum selesai, ya? Sudah? Nah, kalau sudah dibaca, silahkan nanti kalian isi peta pikiran yang terdapat pada LKPD. Di situ sudah terdapat topik masalahnya, deret penjelasnya, kemudian kesimpulan. Silakan isi
Yuk, Alia ke depan. Silakan. Yang lain, kalau temannya sedang berbicara di depan harus mendengarkan. Ya, kita belajar saling menghargai. Ya, hargai teman kalian yang membacakan hasil diskusi di depan. Coba, Alia, perkenalan dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk topik masalahnya, coba kelompok auditory apa topik masalahnya? Tentang penemu lampu lalu lintas. Kemudian deret penjelasnya apa? Ya, untuk kesimpulannya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Mau ada satu lagi perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi. Silakan kelompok ini. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Mubarok, akan membacakan dari kelompok hasil diskusi dari kelompok kinestetik. Silakan bacakan untuk topik masalah. Penemu lampu lalu lintas. Untuk deret penjelasnya. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun. Sebaris rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian sendiri yang terhubung kepada sumber energi. Untuk kesimpulannya coba bacakan. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Jawabannya hampir sama ya antara kelompok auditori dengan kelompok kinestetik. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah hampir sama jawabannya? Pasti hampir sama ya. Nah, sekarang kita bacakan bersama-sama. Coba topik masalahnya itu tadi mengenai apa? Mengenai penemu lampu lalu lintas. Siapa penemunya? Siapa? Siapa yang keras? Bacakan yang keras. Siapa? Raden Augustus Morgan. Beliau adalah penemu lampu lalu lintas. Ya, nah, itu adalah topik masalahnya. Sekarang deret penjelasnya. Deret penjelasnya apa? Ya, jadi Morgan itu membuat lampu lalu lintas dalam bentuk rangkaian apa? Paralel. Ya, seperti yang telah kita ketahui, rangkaian listrik itu terdapat berapa macam? Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, ada rangkaian campuran. Nah, untuk membuat lampu lalu lintas, Morgan itu membuat rangkaian paralel. Bagaimana bentuk rangkaian paralel? Sejajar atau berderet? Berderet ya. Seperti itu. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya iya, sungguh mulia sekali ya. Morgan itu bisa menciptakan lampu lalu lintas yang sampai sekarang bisa dirasakan manfaatnya. Coba bayangkan kalau misalkan Morgan tidak membuat lampu lalu lintas, mungkin di jalan raya akan apa? Akan semrawut ya, tidak akan teratur ya. Mungkin terjadi apa tadi seperti yang tadi sudah ditayangkan, terjadi kecelakaan, terjadi kemacetan ya. Jadi kita harus bersyukur ya, kita harus berterima kasih pada Morgan karena sudah menciptakan lampu lalu lintas. Bagaimana bentuk terima kasihnya? Kita harus bagaimana?
lampu lalu lintas pas lampunya lampu warna merah, apa yang harus kalian lakukan? Harus berhenti ya, tidak boleh menerobos. Wah, mentang-mentang misalkan Alia terburu-buru ya melihat lampu lalu lintas, lampunya lampu merah, terburu-buru mau pergi ke sekolah karena sudah siang. Alia menerobos saja, tidak boleh itu ya, nanti bisa menimbulkan kecelakaan ya. Jadi kalian harus mentaati peraturan lalu lintas ya. Tepuk tangan untuk semua ya, karena semua sudah bisa menuliskan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi ke dalam peta pikiran. Nah sekarang tadi kan Morgan disebutkannya sudah membuat atau sudah menciptakan lampu lalu lintas dalam bentuk paralel. Apakah kita bisa meniru seperti Morgan, bisa menciptakan sebuah lampu lalu lintas? Bisa tidak? Bisa ya, selama kita mau berusaha, tidak berputus asa, ya kita bisa menciptakan suatu karya. Nah sekarang kita akan belajar untuk membuat lampu lalu lintas menggunakan rangkaian apa tadi? Ayo, untuk langkah-langkahnya di sini sudah terdapat pada LKPD ya. Coba alat dan bahannya apa saja yang harus disiapkan? Gunting. Ada gunting, lem, terus kabel ya. Bahan-bahannya apa saja? Kardus, bohlam ya, kabel. Apakah semuanya sudah membawa? Silakan siapkan, simpan di atas meja alat dan bahannya. Nah, tadi komponen-komponennya ada apa saja? Ada lampu bohlam, ya, ada hidupannya, kemudian ada hidupan baterai dan ada batu baterai. Batu baterai ini fungsinya untuk apa? Menyalakan lampu sebagai sumber energi. Ya. Pada batu baterai terdapat arus apa saja? Ada positif, ada negatif. Ya. Nah, kalian kan sudah dapat punya alat dan bahannya, sudah terdapat ada lampu bohlam, ada dudukannya, ya, ada kabel. Nah, sekarang itu bagaimana cara untuk melilitkan kabel pada yang muatan positif dan muatan yang negatif? Ini kan kabelnya sudah ya, ada kabel yang berwarna merah dan ada kabel yang berwarna putih. Nah, untuk muatan yang positif ini untuk kabel yang berwarna merah ya. Silakan kalian lilitkan pada dudukan lampu yang pada bagian atas. Ya, perhatikan dudukan lampunya. Perhatikan dudukan lampunya. Di sini ada bagian yang di atas, bagian merah. Nah, ini untuk muatan yang positif ya. So, silakan.
ya. Nah, coba sekarang perwakilan dari kelompok auditori, kelompok kinestetik atau kelompok visual depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Yuk. Tadi kelompok itu sudah ya. Coba kelompok ini ke depan. Bacakan semuanya ke depan. Bawa hasil karyanya. Bawa hasil karyanya. Kemudian nanti bacakan laporan hasil percobaannya. Yuk semua ke depan cepat. Yang lain bagaimana kalau teman kalian di depan? Mendengarkan dan perhatikan ya. Yo, jangan malu-malu. Ini kerah bajunya berpelukan. Toh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori mau membacakan hasil diskusi. Ya. Nama percobaan membuat rangkaian lampu lalu lintas sederhana. Tujuan percobaan mengidentifikasi rangkaian listrik Yang keras bacanya supaya teman kalian bisa dengar. Alat-alat: 1 buah kardus bekas sepatu, 3 buah lampu kecil, 3 buah baterai tenaga 1,5 V, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 3 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau, gunting kecil, isolasi atau lakban. Langkah kerja: siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka, buat 3 lubang terbentuk lingkaran, buat sekat pembatas antara setiap lubang, akan terdapat 2 sekat. Tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap satu lubang. Pastikan rangkaian telah bekerja baik. Lampu telah menyala. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Kesimpulan: dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada lampu lalu lintas sederhana menggunakan rangkaian paralel disusun di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok auditori yang sudah membacakan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Nah, sebentar. Tadi sudah membacakan hasil diskusinya. Mari kita lihat karyanya ya. Coba nyalakan untuk lampu warna merah. Coba nyalakan. Menyala tidak? Menyala. Tepuk tangan. Untuk lampu warna kuning, coba tes. Menyala? Menyala. Untuk lampu warna hijau. Iya, bagus. Berarti kelompok ini sudah berhasil ya membuat rangkaian paralel ya melalui atau dalam bentuk lampu lalu lintas. Tepuk tangan. Ya, silakan untuk kelompok auditori duduk kembali. Silakan. Untuk kelompok lain bagaimana, semuanya menyala? Semuanya menyala. Coba ibu tes satu-satu ya. Ini menyala. Bagus. Tadi sudah berhasil ya. Untuk kelompok visual, coba ibu lihat. Apakah ini menyala? Untuk lampu merah, bagus. Untuk lampu kuning, bagus. Untuk lampu hijau, iya. Untuk kelompok ini, kinestetik, coba ibu mau tes. Lampu merahnya menyala tidak? Menyala. Kuning menyala. Hijau menyala. Bagus. Untuk kelompok kinestetik yang kedua, ini lampu merahnya
lampu hijau menyala ya. Berarti semuanya sudah bisa ya membuat rangkaian paralel? Sudah? Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita simpulkan pembelajaran dari awal sampai akhir. Tadi waktu yang pertama kalian belajar untuk menemukan siapa? Menemukan penemu lampu lalu lintas. Siapa tadi penemu lampu lalu lintas? Ya. Lalu lintas ini bermanfaat sekali ya. Untuk apa? Untuk mengatur arus lalu lintas. Nah, dalam lampu lalu lintas itu digunakan rangkaian listrik apa? Rangkaian listrik paralel, di mana listriknya itu dihubungkan secara bagaimana? Berderet, sehingga ya kalau lampu yang satu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala, ya tidak akan mati seperti lampu pada rangkaian seri. Kalau lampu yang satu mati, maka lampu yang lain akan ikut mati. Kalau pada rangkaian paralel, jika satu lampu mati, maka lampu lain akan tetap menyala. Ya. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian, coba sekarang kalian isi soal evaluasi yang terdapat pada buku paket halaman 89. Silahkan kerjakan. Sudah? Coba semuanya kumpulkan ke depan kalau sudah. Tuh, kumpulkan ke depan, silahkan. Kumpulkan, mana? Kumpulkan ke ibu. Nanti ibu periksa ya. Coba kelompok ini. Ya. Kumpulkan, nanti ibu periksa ya. Periksa hasilnya. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya ya, terus bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian di rumah bisa dipraktekkan kembali ya untuk membuat rangkaian paralel ya. Nah, alhamdulillah untuk menutup pembelajaran ini seperti di awal kita berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita juga berdoa bersama-sama. Silakan pimpin oleh ketua murid. Alhamdulillah. Silakan kalian bereskan tulisnya, pulang dengan hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Risna Husainia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Bojonggau, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Heni Herawati, yang telah diobservasi kegiatan supervisi akademik dan ditemani juga oleh Ibu Alina Animar sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Apa kabar Ibu Heni? Alhamdulillah. Apa kabar Ibu Alina? Alhamdulillah sehat ya, Ibu. Pada percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya. Tujuannya untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada kegiatan supervisi kemarin, ya. Baik, Ibu. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan pelaksanaan kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan?
perasaan saya sangat senang ya, saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid, dan saya berharap mudah-mudahan murid-murid saya terpenuhi kebutuhan belajarnya. Ya, baik. Kemarin juga saya sudah melihat ketika kegiatan observasi, Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Lalu bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangannya yang dilakukan ketika kemarin dalam pembelajaran di kelas, lalu kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan pada pembelajaran di kelas ini. Untuk area pengembangan seperti pada pembelajaran seperti biasanya, saya mengembangkan untuk kemampuan kognitifnya, kemudian afektif dan psikomotor. Ya, seperti untuk menambah pengetahuannya mengenai materi tentang listrik, kemudian pada kegiatan afektif itu sikap siswa ketika belajar, misalnya ketika bekerja kelompok, ketika mempresentasikan ke depan, kemudian psikomotornya kemampuan siswa untuk merangkai atau membuat sebuah karya berupa rangkaian listrik seperti itu. Adapun langkah-langkahnya seperti biasa saya melakukan dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup, di mana di dalamnya juga terdapat kegiatan yang merupakan langkah-langkah dari model pembelajaran PBL ya, mulai dari orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, kemudian membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian mengevaluasi proses pemecahan masalah. Iya, baik. Sudah bagus ya Bu ya, untuk langkah-langkah dan tahapan-tahapannya itu sudah rinci sekali kemarin ketika pembelajaran semua juga sudah bagus ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang dilakukan? Apakah sudah sesuai Bu? Sebagian besar ya sudah sesuai, tapi masih ada kekurangannya seperti itu. Ya, seperti ini siswa masih ada yang kurang terlibat aktif, kemudian masih ada beberapa siswa yang belum memahami bagaimana ini merangkai kabelnya seperti itu ketika praktikum. Tidak apa-apa ya Bu ya, berproses ya. Baik. Nah, jika dilihat ketika pembelajaran kemarin, apa kekurangan atau kendala yang Ibu rasakan pada saat proses pembelajaran? Ya, kendalanya seperti itu tadi, ada siswa yang kurang terlibat aktif, kemudian ada siswa yang mungkin kurang memahami dalam pemahaman materi atau langkah-langkah dalam melaksanakan praktikum. Jadi ada beberapa siswa mungkin Ya, Bu yang ya, tidak terlibat aktif ketika pembelajaran. Nah, langkahnya Bu bagaimana Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut supaya tidak terjadi lagi? Kebetulan untuk siswa yang kurang aktif itu kebetulan siswanya itu pendiam di kelasnya, jadi kurang bersosialisasi dengan teman-temannya ya. Saya berusaha mendekati siswa tersebut untuk menyemangati untuk ikut bekerja kelompok dengan teman kelompoknya. Kemudian untuk beberapa siswa yang kurang memahami mengenai langkah-langkah percobaan, saya menyuruh siswa tersebut untuk kembali mengamati. Kebetulan kan ada yang mengamati gambar, mengamati video. Saya disuruh mengulang saja untuk lebih memahami langkah-langkah dalam praktik tersebut. Jadi langkah yang akan diambil itu lebih memotivasi ya, supaya bisa terlibat dalam belajar aktif dalam belajar. Itu bagus sekali ya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perbaikan? Untuk perbaikan, insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Kemarin kan saya setelah pembelajaran melakukan dua refleksi ya, mengenai kekurangannya apa, kelebihannya apa, kemudian untuk hasil belajar juga kan harus dilihat dulu ya, mana siswa yang harus diulang misalnya. Jadi insya Allah saya akan melakukan perbaikan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi dijadwalkan lagi ya Bu, pada pertemuan selanjutnya Ibu akan melakukan perbaikan pada setelah pembelajaran yang lainnya ya. Ya mungkin cukup sekian Ibu pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas bantuannya ya Ibu. Pada Ibu Ali juga terima kasih. Ya baik, sekian video percakapan pasca observasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.